Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Run to the Sky, Run Sky, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horor malam ini. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah berjudul Billing Nomor 13. Cerita karangan Saulim. Dan sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tombol subscribe untuk channel ini. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Sobat Misteri bisa mengikuti cerita-cerita horny lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di luar masih gerimis. Sisa hujan yang terus mengguyur sedari sore. Reno hanya bisa menatap lesu pada billing nomor 13 yang entah kapan akan selesai. Jika saja tidak ada pengunjung, pastinya dia sudah menutup warnet dari beberapa jam yang lalu. Hari ini adalah hari pertama di minggu kedua sejak dia bekerja paruh waktu di sela-sela kesibukan kuliah. Tidak disangka, shift malam pertamanya akan semembosankan ini. Tidak ada siapapun di sana, kecuali dia dan satu-satunya pelanggan yang sudah datang sejak siang hari. Entah apa yang sedang dikerjakan oleh orang itu. Reno tidak begitu tertarik untuk mencari tahu. Terdengar suara seperti piring yang ditabuh dari luar sana. Benar saja, seorang pedagang nasi goreng keliling kebetulan lewat. Reno langsung bergegas keluar sambil menyambar sebuah payung yang tergeletak di dekat pintu. Mas, nasi goreng. Mas, nasi goreng. Iya mas, nasi goreng mas, tanya pedagang tersebut. Begitu Reno sudah dekat. Iya pak, satu ya, dibungkus. Agak pedas sedikit ya pak, sahut Reno singkat. Masnya belum lama kerja di warnet ini ya? Kayaknya saya baru kali ini melihat mas. Biasanya yang saya lihat adalah penjaga yang lain. Reno hanya mengangguk sembari mengiyakan. Lalu mereka mulai mengobrol hal-hal ringan sambil menunggu nasi goreng siap. Mas, emang selama mas kerja di situ nggak ada yang aneh mas? Maksudnya pak, itu bukannya saya mau menakut-nakuti mas ya, tapi kadang ada pengunjung yang katanya dari alam seberang mas. Makanya yang kerja di sini jarang ada yang bertahan lama. Yang bener pak. Masa sih kejadian seperti itu ada? Selidik Reno karena merasa penasaran. Kalau kata beberapa orang sebelumnya yang bekerja di sini, ya seperti itu mas. Seringnya pas hari hujan dan warnet sepi. Biasanya ada pengunjung yang betah main sampai dini hari. Anehnya, pengunjung itu pasti memakai billing nomor 13. Ucap penjual nasi goreng itu sambil berbisik-bisik. Yang benar pak. Bapak pasti bercanda kan? Ya, itu sih terserah masnya deh. Mau percaya apa enggak. Meski memang cuma main
Main doang sih, hampir subuh, dan gak ngapa-ngapain juga. Tapi kan tetap ngeri, Mas. Kata yang kerja sebelumnya, pengunjung itu mukanya pucat, Mas. Tatapannya kosong dan jarang banget mau ngomong. Kabarnya sih arwah gentayangan yang dulu meninggal itu karena kebakaran, Mas. Meninggal di bilik 13, Pak. Saat kebakaran itu, timpal Reno sambil berusaha terlihat biasa saja. Oh, saya kurang tahu detailnya, Mas. Itu udah lama, pas warnet ini baru buka, ujar bapak-bapak penjual itu sambil memberikan sebungkus nasi goreng yang barusan siap. Ini ya, Pak. Iya, Mas. Ini uangnya pas. Makasih ya, Mas. Sembari Reno kembali ke tempat kerjanya, Reno agak ragu dengan apa yang dia dengar barusan. Meski entah bagaimana apa yang dia alami hari ini benar-benar persis seperti yang dikatakan penjual tadi. Bodo amat lah. Palingan bapak-bapak tadi itu cuma bercanda, gumam Reno sembari membuka bungkusan nasi goreng yang masih mengepulkan asap. Wih, jajan nasi goreng lu. Bukan dari penjual keliling yang biasanya agak tinggi itu kan? Yang rambutnya agak ikal itu kan? Terus logaknya medok kan? Tanya Liu, anaknya pemilik warnet yang baru kali ini Reno bertemu langsung dengannya. Berkat foto yang dipajang di atas pintu, Reno pun bisa langsung tahu jika laki-laki yang berdiri di depannya adalah anak dari pemilik warnet. Reno nyaris tersedak karena kaget mendengar tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Buru-buru dia mengambil air mineral, kemudian meminumnya. Memangnya kenapa, Bang? Tanya Reno sambil menatap dengan tajam. Enggak, bokap gue belum bercerita ya kalau dulunya ada pedagang nasi goreng keliling yang meninggal karena kecelakaan tepat di depan kios kita. Kalau kebetulan ada penjual nasi goreng keliling yang punya ciri-ciri kayak gue tadi bilang tadi, mending jangan beli deh. Noleh juga jangan. Sembari tersenyum sinis. Masa sih, Bang? Perasaan Reno mulai panik. Tapi dia masih bisa menyembunyikan ekspresinya. Entah mana cerita yang benar. Semoga dua-duanya cuma cerita iseng. Ya serah lu dah, percaya apa kagak. Ngomong-ngomong, gue ke belakang dulu ya. Itu kalau ntar pengunjung di bilik 13 udah selesai, langsung tutup aja gak apa-apa. Reno hanya bisa menatap Liu yang pergi ke belakang dengan raut wajah bingung. Ciri-ciri dari pedagang tadi memang sama persis sih, seperti yang dijelaskan barusan. Dan saat Reno mengingat-ingat lagi kejadian barusan, anehnya dia tidak bisa lagi mengingat jelas wajah si pedagang keliling sebelumnya. Yah, gak mungkin kan? Gumamnya sambil melihat kertas pembungkus nasi di tempat sampah. Reno menghela napas panjang. Lalu mulai sedikit tertawa. Bisa-bisanya dia khawatir jika sisa nasi di kertas tersebut akan berubah menjadi serangga atau hal lain seperti di film-film horor. Reno buru-buru melihat jam di monitor komputer. Saat terdengar suara tanda komputer klien telah di-shutdown,
Dia menghela napas juga. Jam 11:30 kurang, akhirnya Reno bisa istirahat. Sesaat kemudian, dia teringat dengan cerita dari pedagang nasi goreng sebelumnya. Tiba-tiba, Reno agak cemas ketika suara langkah kaki terdengar dari billing nomor 13. Refleks saja dia menelan ludah. Perempuan yang tengah berjalan ke arahnya memang agak terlihat pucat sih. Dalam hati, dia ingin memastikan dengan melihat ke arah lantai. Tapi diurungkan karena merasa tidak enak. Maaf ya mas, saya agak lama mainnya. Si bapak sehat kan? Tanya perempuan itu dengan nada datar. Si bapak, timbal Reno karena belum paham. Itu, maksudnya yang punya warnet. Oh, kelihatannya sih sehat-sehat saja sih mbak. Tapi si bapak mukanya emang kayak gitu sih, tapi nggak begitu kelihatan. Kayak dingin, murung dan minim ekspresi gitu kan maksudnya. Padahal dulu si bapak ramah banget. Terus murah senyum loh. Bapak dulu sering mampir ke warnet kok, nemenin yang masuk shift malam. Tapi setelah kejadian itu hampir gak pernah ke warnet lagi. Reno mengerutkan dahinya. Ah, masa sih? Orang dulunya ramah dan murah senyum sekarang terlihat sebaliknya. Cerita yang barusan dia dengar kesannya terlalu mengada-ngada. Jelas-jelas Bang Liu baru saja masuk ke belakang tadi. Bapak emang gitu, Mas. Tepatnya setelah enaknya meninggal gara-gara warnet ini kebakaran. Dan kebetulan dia lagi tidur setelah jaga malam. Bapak perempuan itu sambil melihat ke arah foto yang dipajang di atas pintu. Ini mas, pas ya? Tanya perempuan itu sambil meletakkan selembar uang di atas meja. Reno merasa pastikan ada yang salah nih. Kenapa 3 orang yang menceritakan cerita yang saling berlawanan? Masuk akal jika dia sedang dikerjain nih, pikiran Reno. Tapi bercanda dengan membawa kematian dirasa olehnya sudah berlebihan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memastikan dengan sendiri dari semua cerita yang diceritakan. Sambil menata napasnya, Reno pun memutuskan untuk berjalan ke ruang belakang dengan perlahan. Nah, kok sepi? Mana Bang Liu ya? Apa Bang Liu udah tidur di kamar belakang? Gumamnya sekedar mengurangi rasa takut. Tubuhnya serasa membeku saat melihat kamar belakang justru digembok dari luar. Bang Liu? Bang Liu? Apa sih ini? Jangan bercanda lah. Gak lucu, ujar Reno dengan suara bergetar. Anehnya, bahkan di dapur dan di toilet pun tidak ada siapa-siapa.